Welcome guys, Jari Pelawi CS. Grandmaster pecatur dunia Garry Kasparov memberi pelajaran penting kepada Hikaru Nakamura. Dan pertandingan kali ini adalah turnamen kilat Santo Louis tahun 2017. Mari teman-teman, kita simak dan pelajari langkah yang dilakukan oleh kedua pemain. Terkhusus perhatikan langkah Garry Kasparov untuk menjebak Hikaru Nakamura. Baiklah teman-teman, Hikaru Nakamura memegang bidak hitam dan Garry Kasparov memegang bidak putih. Persiapkan kopi kalian dan konsentrasi yang tinggi. Garry Kasparov memulai dengan pion D 2 langkah dan dibalas oleh Hikaru kuda ke F6. Lalu pion C 2 langkah dan Hikaru menaikkan pion E 1 langkah. Pembukaan ini disebut dengan Nimzo, Indian Defense. Hikaru menaikkan gajah dan mengancam kuda, Classical Variation. Agar tidak terjadi penumpukan pion di jalur C, maka Kasparov menaikkan menteri ke C2, berjaga-jaga apabila kuda dimakan gajah. Lalu Hikaru rokade pendek dan Kasparov membalas pion A1 langkah mengancam gajah. Dan akhirnya gajah pukul kuda dan persiapan menteri sangat luar biasa. Menteri pukul gajah. Kali ini Hikaru menaikkan pion D 2 langkah, mengajak pertukaran pion ya teman-teman. Tapi Kasparov mengabaikan itu, lebih menaikkan kuda. Dan kali ini pion pukul pion, dan Kasparov tidak mempunyai banyak pilihan ya, karena pionnya sudah dimakan, lalu dimakan oleh menteri kembali. Hikaru menaikkan pion B1 langkah, persiapan untuk menaikkan gajah ya, ke B7. Lalu lihat langkah yang dilakukan Kasparov teman-teman, pion H2 langkah. Kalian pasti bingung, kenapa dia melakukan hal ini. Sama teman-teman, pada pertandingan aslinya juga Hikaru juga bingung. Tapi jika kita menganalisa teman-teman, itu fungsinya untuk mendobrak jalur H. Pion H tersebut akan dinaikkan terus apabila pion tidak menghalanginya. Dan kali ini, pion C dinaikkan oleh Hikaru 2 langkah, mengajak pertukaran pion. Lalu Kasparov memukul pion dengan pion, dan balasan Hikaru pion pukul pion juga. Posisi ini Hikaru belum mementingkan atau memikirkan hal yang dilakukan oleh pion H ya. Setelah langkah H kembali dijalankan teman-teman, Hikaru tidak punya banyak pilihan. Pion H juga harus membendung pergerakannya. Karena apabila pion H terus naik ke H6, maka pertahanan posisi hitam sangat berbahaya ya teman-teman. Karena menteri Kasparov sudah berada di C4 ya, bisa manuver mengambil titik untuk berkonsentrasi memecah pertahanan Raja Hitam. Dan setelah Hikaru menaikkan pion H1 langkah, membendung pion H5 tadi ya teman-teman, kali ini luar biasa yang dilakukan Kasparov, menaikkan pion G2 langkah. Itu tandanya teman-teman, Kasparov tidak mementingkan lagi posisi dia bertahan. Kali ini pertukaran menteri diajak oleh Hikaru dan Kasparov menerimanya. Karena alasan Kasparov mengiyakan posisi menteri bertukar teman-teman, Raja Putih tidak lagi memikirkan rokade. Malah sekarang posisinya sudah pertukaran pion dengan pion. Dengan kata lain, jalur H sudah plong teman-teman. Apabila pion H dinaikkan terus, tidak ada penghambatan dari Hikaru, maka dangerous position yang akan dialami oleh Raja Hitam. Setelah gajah dipukul mundur, lalu kuda dinaikkan teman-teman ke C6, berupaya manuver dan melakukan serangan posisi center pertahanan putih ya teman-teman. Hikaru tetap berusaha untuk melakukan penyerangan dari kedua perwiranya yaitu kuda. Tapi jika teman-teman perhatikan, langkah kuda tersebut sangat fatal teman-teman. Karena benteng ke C1 untuk mengambil pion yang ada di C5 itu tidak ada yang bisa mengawal lagi teman-teman. Dan kali ini posisi pertukaran kuda terjadi, skak dan pion harus pukul kuda. Ini posisi yang lumayan unik ya teman-teman. Karena Kasparov
tidak memikirkan posisi bertahan ya. Dari awal memang sudah menggempur, dan kali ini benteng mengancam pion. Pion menyelamatkan diri, naik ke B4, dan kali ini Hikaru sudah mulai kebingungan ya, karena tidak tahu titik mana yang harus dijaga dan melakukan penyerangan dari mana, teman-teman. Makanya dia mengajak pertukaran gajah. Sepertinya ending game ini bermain kecerdasan raja ini, teman-teman. Kecerdasan langkah raja. Karena posisinya seperti ini akan terjadi pertukaran nih. Teman-teman, Kasparov sudah menaikkan pion F-nya 1 langkah, mengantisipasi karena benteng telah mengepin raja ya teman-teman di jalur E. Dan kali ini gajah naik, dan raja bergeser ke H7, dan gajah dinaikkan lagi ke C3. Seperti memberikan umpan agar dimakan kuda ya, tetapi Hikaru tidak memperhitungkan hal itu. Dan kali ini benteng menjaga posisi kuda yang telah diancam 3 perwira, dan kali ini pertukaran terjadi. Setelah gajah pukul kuda, lalu pion pukul gajah. Dan seperti yang saya katakan tadi teman, posisi seperti ini biasanya pertukaran itu terjadi teman-teman. Dan kali ini benteng pukul benteng dan benteng pukul benteng kembali. Dan saya bisa menyimpulkan ya teman-teman, Hikaru terbawa suasana apa yang dilakukan oleh Garry Kasparov. Itulah karena mental dan jam terbang juga Garry Kasparov jauh ya teman-teman. Ini pertandingannya 2017. Jadi pada pertandingan ini Garry Kasparov berhasil ya membawa suasana dan Hikaru terpancing teman-teman. Dengan kondisi seperti ini, pion putih ada 5 dan pion hitam ada 3 teman-teman. Terjadi posisi penawaran pion dan Kasparov memberikan gratis ya. Itu fungsinya apa teman-teman? Agar raja bisa berada di jalur H dan berusaha naik di jalur H, dan raja putih bergeser ke jalur kiri, ke jalur pion A. Nah, lagi-lagi Hikaru terpancing teman-teman. Hal inilah yang membuat keadaan semakin rumit. Kalau menurut saya posisi hitam sudah sangat rumit untuk bisa remis apalagi menang. Dan pelajaran penting bagi teman-teman, jika posisi seperti ini kalian alami di permainan catur, ini sudah andil pergerakan raja teman-teman. Jadi setiap pergerakan raja itu menentukan kemenangan kita agar pion bisa promosi. Dan baru saja kita lihat Hikaru menjaga pionnya dengan gajah ya, tetapi percuma, langsung diancam lagi oleh pion. Dan tidak banyak pilihan, apabila gajah pukul pion, maka raja akan pukul pion yang ada di A6 teman-teman. Maka itu gajah harus mundur ke F1, menjaga dari jarak jauh, tetapi percuma juga teman-teman, harus pukul pion juga, dan terjadi pertukaran pion. Sehingga dengan posisi ini, Raja Hitam tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena terlalu jauh jaraknya dengan Raja Putih teman-teman. Kali ini Raja Hitam hanya bisa mendekati posisi gajah ya, tapi gajah tidak akan bisa didekati ya teman-teman, karena manuvernya cukup panjang. Dengan posisi seperti ini dan langkah ini teman-teman, akhirnya Hikaru menyerah. Loh, kenapa menyerah bang? Kan posisinya sama-sama pion 2 dan memiliki gajah 1. Ya teman-teman, karena pion B atau pion Kasparov itu tidak ada lagi yang bisa menghambat teman-teman. Jadi pilihannya hanya bisa dipukul oleh gajah yang ada di F1. Itu makanya Hikaru Nakamura menyatakan menyerah. Dan apabila kita lanjut, seperti inilah yang terjadi teman-teman. Maka raja akan pukul gajah, dan posisi pion Kasparov yang ada di F4 itu tidak akan bisa dimakan teman-teman, karena langsung mengikat dengan gajah. Itu sebabnya hal seperti ini sudah tinggal pergerakan raja yang akan memakan satu persatu pion yang dimiliki oleh Hikaru Nakamura. Dan saya akan melanjutkan pertandingan ini teman-teman agar kalian tidak penasaran. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan saya mohon kepada teman-teman agar aktif di kolom komentar, agar video ini bisa kesebar ke teman-teman kita yang lainnya. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless.